sekelas profesor. Dan ketika ketahuan dia mengeles hanya guyonan, sekelas profesor aja guyonannya seperti ini, bagaimana dengan anak didiknya? Jangan-jangan bukan guyonan lagi, langsung jangan-jangan bukan cuma postingan lagi dibuat anak didiknya nanti kan dia. Langsung praktek disembelin orang-orang yang dianggap berbeda dengan dirinya. Gurunya saja memposting udah ada kata-kata sembelin, kata-kata membenci orang lain. Bagaimana dengan muridnya nantinya? Orang-orang yang diajari dia. Bukan cuma memposting lagi mungkin, langsung eksekusi, sembelin. Salam hangat buat teman-teman semua dimanapun berada. Kembali lagi dengan saya Frank Butoru. Pada hari Senin kemarin tanggal 18 April, Karnawijaya sendiri telah dipanggil oleh pihak Rektorat Universitas Gadjah Mada terkait dengan adanya kasus yang viral, di mana Karnawijaya ini viral bukan karena suatu prestasi di bidang akademik, bukan suatu prestasi atas penelitian, tetapi Karnawijaya dan istrinya ini viral akibat adanya postingan di media sosialnya terkait adanya ujaran kebencian. Inilah Karnawijaya viral karena postingan ujaran kebencian. Dan di sini setelah Karnawijaya mengikuti ataupun hadir dalam pemanggilan Rektorat Universitas Gadjah Mada, membuat klarifikasi, di mana klarifikasinya Karnawijaya sendiri mengatakan bahwasanya postingannya di media sosial itu merupakan gojekan ataupun guyonan semata. Dan anehnya, apabila pun itu guyonan, mengapa harus kompak suami istri? Apakah guyonan seorang profesor serendah itu menjatuhkan harkat dan martabat orang lain sesama teman seprofesinya? Itu merupakan guyonan. Meledeki orang lain sedang susah, sedang dalam kesakitan. Apakah itu sebuah guyonan? Rendah sekali guyonan seorang profesor sampai segitunya. Ini saya lihat di sini, itu bukan sebuah guyonan semata, tetapi itulah niat dari dia, dari diri dia sendiri. Menurut saya, itu bukan guyonan. Itulah diri dia yang istilahnya ada pemikiran-pemikiran kurang baik dari seorang profesor ini. Dan di sini dalam pernyataannya, seolah-olah Karnawijaya ini tidak merasa bersalah atas apa yang telah diposting dia di media sosial ini. Seperti di dalam berita yang satu ini saya akan bacakan, ditulis oleh pejabat publik. Di sini dituliskan, Profesor Karnawijaya minta maaf bikin gaduh terkait Ade Armando hanya goyonan. Profesor Karnawijaya akan dipanggil dan diperiksa Rektorat UGM pada Senin 18 April 2022. Usai diperiksa, dosen FMIPA UGM tersebut menyampaikan permintaan maafnya telah membuat kegaduhan. Hanya saja ia menganggap postingannya biasa, hanya gojekan atau goyonan semata. Ia menyesalkan mengapa hanya postingan terkait Ade Armando yang mendapat perhatian dan akhirnya digoreng dan membuat kegaduhan publik. Intinya sebenarnya perlu saya sampaikan bahwa saya memposting sesuatu hanya gojekan. Itu biasa sekali, ujar Profesor Karna. Ini gojekan saja terhadap kejadian itu, tak hanya kasus Ade Armando, tetapi juga Keliti dan lain sebagainya. Saya juga berkomentar, tetapi tidak digoreng, hanya Ade Armando saja yang digoreng, ungkapnya. Karena menilai ada pihak yang sengaja menggoreng komentarnya di sosial media. Bahkan ia mengatakan sudah mengetahui siapa yang menyebarkan termasuk ke grup Kagama virtual yang tak diketahuinya. Ada pihak yang merepost postingan saya ke Facebook
Kagama virtual. Saya tidak aktif di situ, tetapi teman-teman melaporkan, kok postingan kamu di-share di situ. Ada kata-kata disembeli, padahal itu ada di postingan lain. Tidak ada kaitan dengan yang ini. Ketika kegaduhan terjadi, Pak Dekan meminta saya untuk menghapus. Saya lupa screenshot juga. Saya tidak pernah sharing atau post. Itu kan tidak punya etika. Nah, ini apa maksudnya orang ini? Tim cyber kami sudah tahu juga. Ada dari Kokam dan GPK. Apa maksud orang ini memposting? Dengan tujuan apa? Apa untuk menimbulkan kegaduhan atau kebencian kolektif? Apabila dia tersinggung, tetapi saya juga tidak kenal dan berteman dengan orang ini, mengapa saya tidak setting private Facebook saya? Ini seperti gojekan saja, Tikas Karna. Seharusnya pertanyaan ini ditunjukkan kepada Karnawijaya mengenai pertanyaan apa untuk menimbulkan kegaduhan atau kebencian kolektif, apa kan itu dia. Mengapa dia membuat postingan seperti itu? Padahal sekelas profesor loh, membuat postingan yang tidak mencerminkan orang pendidik sekelas profesor. Guyonan seorang profesor hanya meledek teman serekan dia yang sedang dalam kesusahan, dalam sedang kesakitan, sedang dalam bahaya. Ini kan luar biasa. Guyonan. Apapun itu, bila memang Karnawijaya dan beserta istrinya nanti mengatakan itu hanya guyonan, itu terserah mereka. Tetapi publik juga bisa melihat ini guyonan atau tidaknya, kan itu dia. Bisa aja Karnawijaya membela diri, itu guyonan ataupun apalah segala macam. Tetapi bagaimanapun postingan ini telah nyata dan dia telah mengatakan juga, bukan dia menyebarkan. Ini kan bisa menjadi petunjuk bahwasanya dia memang ada niat melakukan postingan itu, meskipun dia membantah tidak di-share dia kepada grup Kagama. Tetapi memang akibat dia memposting itu, orang melihat, di-share, sehingga orang lain mengetahui niat jahat dari Karnawijaya ini. Ataupun guyonan jahat Karnawijaya ini kan luar biasa. Tetapi meskipun begitu, memang Guntur Romli telah melakukan upaya hukum juga, membuat laporan terhadap Karnawijaya ini terkait itu tadi guyonan yang dimaksud Karnawijaya. Guntur Romli sendiri sudah melaporkan Karnawijaya ke Polda Metro Jaya, seperti yang telah ditulis oleh suara.com. Di sini dituliskan bahwasanya usai laporkan kasus pengancaman ke polisi, Guntur Romli ungkap dugaan Profesor Karnawijaya terlibat jaringan radikal NII. Politisi Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Guntur Romli menduga dosen sekaligus guru besar Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Gadjah Mada, Profesor Karnawijaya terlibat dalam gerakan radikal. Dia bahkan menyebutkan Profesor Karnawijaya juga diduga terlibat dalam pengkaderan Organisasi Terlarang Negara Islam Indonesia (NII). Dugaan tersebut diungkap Guntur Romli usai melaporkan Profesor Karnawijaya ke Polda Metro Jaya. Dia melaporkan Profesor Karnawijaya atas tudingan telah melakukan tindak pengancaman terhadapnya dan istri. Ketika saya membaca di media sosial dan berita online, ada dugaan Karnawijaya bukan dosen biasa, tetapi juga ada dugaan dia terlibat dalam gerakan intoleran dan radikal, kata Guntur Romli di Polda Metro Jaya. Ada tulisan di Facebook yang saya baca, tetapi ini baru dugaan ya, bahwa ada pengkaderan NII di Fakultas Kimia itu. Di Fakultas Kimia di situ katanya. Selain itu, Guntur Romli juga mengklaim menemukan foto Profesor Karnawijaya tengah memegang senjata api. Foto tersebut dinilainya memperkuat dugaan adanya keterlibatan
yang bersangkutan dengan kelompok radikal. Saya nggak tahu apakah itu asli atau apapun, tetapi saya meminta ke polisi untuk periksa juga karena memperkuat ancaman atau hasutan kepada saya dan juga istri saya di situ, katanya. Guntur Romli sebelumnya telah melaporkan Profesor Karnawijaya. Laporan ini telah diterima dan terregistrasi dengan nomor LP-B-1983-4 Romawi-2022-SPKT Polda Metro Jaya. Ini Karnawijaya telah dilapor oleh Guntur Romli. Meskipun klarifikasi Karnawijaya itu hanya guyonan, tetapi kan orang lain bisa menilai ini guyonan atau tidaknya. Maka untuk itu memang apapun alasannya, mau itu guyonan atau tidak, tetapi telah membuat orang lain tidak merasa nyaman ataupun orang lain telah merasa di sini tersinggung, maka bisa diproses hukum juga. Membuat tanda-tanda X, ya kan, seperti yang di foto Bang Ade Armando, ini kan sangat luar biasa. Untuk itu saya ingin mengatakan bahwasanya apa yang telah dilakukan Guntur Romli, Bang Guntur Romli ini memang sudah tepat. Sebisanya jangan cuma Bang Guntur Romli aja yang melaporkan Karnawijaya ini, tetapi foto-foto yang ditandai dia di dalam postingan Facebook Karnawijaya ini, semua mereka harus melaporkan ini. Biar ada efek jerah bagi Karnawijaya. Apabila nanti dia di kode etik bebas, tetapi secara hukum kan bisa diproses hukum. Orang-orang seperti ini tidak bisa dibiarkan. Indonesia tidak nyaman dengan orang-orang seperti itu, pikiran pendek, sekelas profesor. Dan ketika ketahuan dia mengeles hanya guyonan, sekelas profesor aja guyonannya seperti ini, bagaimana dengan anak didiknya? Jangan-jangan bukan guyonan lagi, langsung jangan-jangan bukan cuma postingan lagi dibuat anak didiknya nanti kan itu, langsung praktek disembelin orang-orang yang dianggap berbeda dengan dirinya. Gurunya saja memposting udah ada kata-kata sembelin, kata-kata membenci orang lain. Bagaimana dengan muridnya nantinya? Orang-orang yang diajari dia bukan cuma memposting lagi, mungkin langsung eksekusi, sembelin. Ini orang-orang ini harus kita hindarin seperti ini. Apalagi Karnawijaya ini kan dibiayai oleh negara, seharusnya jadi panutan yang baik lah. Saya juga berharap kepada Mahkamah Kode Etik di Universitas Gadjah Mada ini bisa melihat suatu hal yang harus dinilai dengan objektif, dengan profesional, agar orang-orang seperti Karnawijaya ini, apalagi dia bekerja di universitas negeri yang dibiayai oleh negara, tidak melakukan perbuatan yang tercela seperti ini, yang menganggap semua hal itu biasa-biasa saja seperti pernyataannya. Dia menganggap ini biasa-biasa saja, tetapi orang lain kan ini menganggap harus dihindari. Karena apa? Pernyataan ini tidak baik. Baik itu dicontoh, baik itu untuk dilakukan. Tidak baik. Tetapi Karnawijaya menganggap ini biasa-biasa saja. Inilah saya melihat di sini ada kesombongan. Semua dia anggap itu hanya biasa saja. Luar biasa. Kepada pihak kepolisian memang ini pantas untuk diusut, apalagi katanya Karnawijaya ini terlibat dengan jaringan radikal. Harus diusut. Apakah betul atau tidaknya Karnawijaya ini diduga terlibat dalam jaringan-jaringan terorisme, sehingga harus terang menerang. Demikian, terima kasih.